Pertanyaan selanjutnya dari Cufiku Invest. Senang sekali sempat ketemu dan sahabat dengan Bang Benik saat Monet Travel kemarin di Bekasi. Sayang sekali saya lupa minta foto bareng. Setelah ketemu langsung jadi semakin semangat untuk belajar dan hold saham lebih lama dan kurangi kebiasaan trading. Sukses dan sehat selalu Bang Ben. Cufiku Invest. Kayaknya salah deh. Kemarin itu pas saya masih ingat deh kita ketemu di Bekasi, di travel. Waktu itu namanya Bilal kalau nggak salah. Salam kenal juga Bilal ya. Semoga sukses kemarin lagi MCU. Mau ke tempat kerja yang baru. Semoga kamu dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Thank you udah follow Benix. Semoga apa yang kita share di sini bermanfaat untuk perjalanan investasi kamu. Halo teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel Cufiku Invest. Pertama-tama saya mau nyampain permohonan maaf dulu. Maaf kenapa? Karena selama 2 bulan ke belakang kayaknya November sama Desember ini saya telat uploadnya gitu untuk update portofolio saya, performa portofolio tiap bulannya. Saya punya alasan akan hal itu. Jadi memang saya pada bulan Oktober akhir saya ada masa perpindahan kerja dan cukup hektik juga kala itu, dan pada bulan Desembernya juga akhirnya saya pindah kerja dan sekarang saya nggak work from home lagi. Sekarang saya kerja di Jakarta dan ngekos di Jakarta. Ini suasana kosannya, dan banyak hal sebenarnya yang terjadi selama bulan November dan Desember gitu, dan nanti saya bakal jelasin juga apa yang terjadi terhadap portofolio saya juga gitu. Nah, kali ini ada satu hal menarik sebenarnya yang mungkin nanti saya bakal masukin di cuplikan awal. Jadi pada bulan Oktober waktu saya tes medical check up di tempat kerja saya yang sekarang, waktu saya pulang dari Bekasi waktu itu, dari Cibitung kalau nggak salah, Cikarang, waktu di travel saya ketemu salah satu investor saham yang lumayan cukup terkenal, dan memang followers dan subscribernya lumayan banyak. Followers di Stockbit juga lumayan banyak. Namanya Bang Benix. Jadi secara kebetulan saya ketemu Bang Benix pas saya notice, kayak pas saya lihat, oh Benix ya? Maksudnya iya, saya Benix. Terus kayak salaman di tempat travelnya, ngobrol-ngobrol sedikit. Namanya siapa? Namanya Bilal, Bang Benix. Saya subscribernya Pak Benix di YouTube, kata saya juga follow Stockbitnya. Terus ternyata saya satu mobil bareng sama saudara beliau gitu. Saya satu mobil sama saudara beliau, ngobrol-ngobrol sedikit juga. Setelah di mobil saya kira Bang Benixnya tuh memang satu travel saya mau pulang ke Bandung gitu. Ternyata enggak. Padahal kalau misalkan tahu gitu saya minta foto gitu, minta foto sama Bang Benix gitu. Nah, habis gitu lain cerita, singkat cerita, setelah saya ketemu dengan beliau langsung, beliau ini kan memang tipe investor yang benar-benar fundamental banget, anti trading, anti cuan 1-2% katanya. Dan somehow setelah ketemu langsung saya ngerasa jadi tertanam. Saya jadi kayaknya mending saya nggak trading juga deh. Kayaknya mending saya simpen aja. Saya pilih saham-saham yang mungkin punya fundamentalnya oke, punya prospektus yang bagus ke depannya. Ya udah, baru saya hold gitu sampai cuannya ya lumayan banyak. So somehow setelah kejadian ketemu itu di, saya lupa, akhir Oktoberan, sejak itu November dan Desember akhirnya saya jarang banget trading jadinya gitu. Bahkan saya cukup jarang, kalau dibilang saya jarang banget buka candlestick. Saya jarang trading jual beli. Nah, singkat cerita, setelah itu November Desember saya langsung sekalian buka performa portofolio saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi selama dokumentasi ini dibuat, saya itu buat dokumentasi ini dimulai dari bulan Februari 2022, dimana waktu itu saya aset value-nya itu sekitar 13 jutaan, ditambah saya deposit kalau nggak salah ya, lalu saya deposit 6 juta, jadi totalnya sekitar 21 jutaan.
pada kala itu. Terus saya sempet cuan 2 juta di bulan Februari, masih cuan Februari, Maret, April, cuan sampai akhirnya di bulan bulan Juni itu di sini mental saya mulai goyang. Sebenarnya udah saya cuan lumayan banyak di sini, sekitar 6 jutaan lebih, hampir 7 juta. Akhirnya hangus di bulan Juni gitu. Karena saya stock picking, karena kala itu saham-saham saya majority ada di saham batubara. Ternyata rally-nya udah habis sampai bulan Juni ini gitu. Turun, jatuh. Lanjut saya coba perbaiki trading saya. Masih juga iseng, saya masih juga trading kala itu di 4,3 juta. So akhirnya saya decide di bulan September, Oktober, November, Desember hingga Januari bulan ini saya udah kurangin banget untuk trading atau jual beli saham. Itu kenapa? Karena saya ngerasa ya udah, waktu saya stock picking di sini 10 juta itu udah nggak worth. Jadi so far hampir dalam 1 tahun ini kan berarti tutup 1 tahun itu pas nanti saya bakal tanggal 1 Februari. 1 Februari itu tepat 1 tahun saya buat dokumentasi ini. Kita buka-bukaan aja di portofolio saya. Memang secara aset value-nya naik dari 21 sampai 42 juta, tapi itu karena saya selalu deposit. Ini ada depositnya ya, deposit terus. Tapi secara gain or loss, yield-nya saya itu sampai dengan saat ini adalah hampir minus 13%. Gitu, dengan kerugian hampir 7 juta rupiah gitu. Nah, sebenarnya dokumentasi ini dibuat juga saya bukan merasa wah bisa nih kayaknya nyampe 100 juta nih dalam 1 tahun gitu, kita compounding terus selalu deposit dengan cuan yang konsisten gitu, bisa lah sampai 100 juta. Mimpinya memang iya kayak gitu, cuma nyatanya ternyata memang I got humbled by the market gitu. Jadinya I got humbled by the market, especially di bulan Juni ini gitu, sampai minusnya 10 juta. Ini lumayan gila juga. Dan ya akhirnya inilah yang terjadi gitu. Jadi hampir minus 7 juta dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini. Sisa 1 bulan lagi ya, sisa beberapa hari lagi bahkan sampai dengan Februari ini. Tapi yang perlu diketahui adalah apa yang saya dapat dari pengalaman yang saya punya selama 1 tahun, hampir 1 tahun ke belakang ini, saya rasa nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan minus 7 juta ini. Saya dapat pelajaran gimana caranya money management, kenapa saya harus kurangin buat trading, gimana sekarang saya udah berhasil untuk ngurangin kebiasaan trading saya. Kalau misalkan nanti kita lihat gain or loss-nya itu saya dikit banget trading dalam 2 bulan ke belakang, dari Oktober, bahkan dari Oktober sempat setelah ketemu Bang Benix itu sempat ada pengaruhnya gitu ke saya gitu untuk ngurangin kebiasaan untuk trading gitu. Dan ya so far saya saya nggak worry gitu, walaupun saya di bulan Desember kita tahu marketnya lagi ancur-ancuran gitu, makanya di portofolio saya juga di sini 3,8 juta. Padahal waktu bulan Novembernya tuh bagus banget, sempat minusnya tuh gede, tapi pas akhir bulan tuh sempat rally marketnya dan cuma minus 400.000 doang gitu dalam satu bulan gitu. Itu udah lumayan dibandingkan kalau waktu November itu memang November Desember memang marketnya lagi nggak bagus juga. Bahkan Januari ini juga sebenarnya masih belum bagus marketnya gitu. Yang kita expect bakal ada window dressing ternyata nggak ada gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang saya pelajarin, dan itu nilainya saya percaya lebih dibandingkan loss yang saya alami gitu sebesar 7 juta rupiah. So ini nggak seberapa menurut saya untuk loss 7 juta untuk dapat ilmu sebanyak ini sih. Dan harapannya dokumentasi ini juga bisa ditonton sama teman-teman. Saya juga sekali lagi mau ngucapin apresiasi buat teman-teman yang masih nonton video ini, buat teman-teman yang masih nanya. Terakhir tuh nanya di Stockbit, Bang, update-nya gimana gitu. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nanya gitu. Dan saya jujur kayak ngerasa punya utang juga nih nggak update, tapi memang situasi kondisi saya lagi ribet pindahan kala itu dan sempat kurang sehat juga kala itu, dan alhamdulillah sekarang udah bisa bikin video lagi gitu. Hopefully nanti bulan Januari saya bakal update lebih cepat dibandingkan bulan November sampai Desember ini. Oke, mungkin itu aja untuk intronya yang cukup panjang sebenarnya. Tapi sekarang kita lihat ya di bulan November ya,
ya itu sempat saya deposit 7 juta, terus kayak marketnya rally lumayan bagus, dan di Desember saya nggak deposit. Kenapa? Karena pertama mungkin saya ada salah satu alasannya, memang saya perlu uang cash, terus saya sempat liburan juga ke Bali kala itu. Saya perlu uang cash untuk saya simpan buat persiapan saya pindah-pindahan kos segala macam, perpindahan tempat tinggal. Jadi saya nggak untuk deposit dulu. Januari ini mulai deposit lagi, saya beli slot-slot di portofolio saya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat portofolio saya, masih sama sebenarnya. Portofolio saya masih nyangkut di BKSL. Yang sempat saya bilang, BKSL ini yang jadi masalah adalah mereka nggak telat untuk menyampaikan laporan keuangannya. Saya nggak tahu kenapa, tapi kayaknya salah satu alasannya karena right issue mereka yang gagal waktu bulan saya lupa, Oktober kalau nggak salah. Padahal mereka tuh sempat ada rencana right issue tapi gagal. Nah, nextnya itu di INKP. INKP ini sampai dengan kuartal 3 2022 saya masih melihat masih bagus labanya, dan sepertinya masih aman. Dari industrinya juga saya masih percaya masih oke juga gitu. Saya apalagi kayak misalkan bubur kertas itu kan sebenarnya banyak banget bisa dipakainya gitu. Lalu yang ketiga itu adalah Toba. Nah, di Toba ini sebenarnya salah satunya adalah hal yang bisa dibilang FOMO-nya saya. Cuma saya nggak mau cut loss di sini karena memang value-nya juga nggak terlalu banyak, 6,7 juta. Ya udah, akhirnya saya beli aja sedikit-sedikit gitu. Kalau misalkan ada uang cash, saya beli sedikit-sedikit untuk nyicil Toba ini. Kenapa? Karena Toba ini mereka produksi motor listrik. Itu sebenarnya yang menarik dari Toba gitu. Bukan soal batu baranya, karena batu bara sendiri sekarang marketnya, sektornya udah mulai turun-turun. Padahal dari segi valuasi tuh PI-nya udah murah-murah gitu. Cuma ya it's market. Jadi ya itulah yang terjadi saat ini gitu. Dan kalau INKP sih saya nggak worry untuk holdnya, walaupun saya minusnya juga 11% lumayan gede, dan kerugiannya itu floating lossnya itu sampai 3,1 jutaan. Tapi saya nggak worry sih, saya cukup happy kalau misalkan mereka bisa stay di 8.600-an cukup lama. Artinya nanti kalau misalkan saya ada gajian atau uang masuk, saya bisa cicil lagi, beli slot lagi untuk INKP ini gitu sih. Jadi saya nggak worry untuk ketiga saham ini. Untuk BKSL ini sebenarnya yang terakhir yang saya worry, cuma kayaknya saya nggak akan nambah lagi lot. Cukup saya nyangkut 10 juta di sana. Cuma saya lihat Sentul City masih ada kan di Bogor, inventory-nya juga masih ada. Hopefully mereka nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh dalam laporan keuangannya. Takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan, khususnya untuk para investornya BKSL gitu. Karena udah nyangkut di 50, ya udah, nggak lagian udah 50 mau nyangkut berapa lagi sih kira-kira gitu. Kalau udah bisa turun kecuali BKSL-nya delisting. So ya udah, saya biarin aja untuk BKSL ini. Jadi ada 3 saham di sini yang saya hold, dan lagi-lagi setelah saya memperlihatkan saham-saham saya, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham-saham ini. Apalagi kalau misalnya persis nyangkut gini, ngapain ngikutin portofolio saya gitu. Tapi ya this is my journey. Boleh silakan diambil, kalau misalkan ada bagusnya bisa diambil, kalau misalkan ada jeleknya tolong dibuang, jangan diikutin. So ini dia portofolio saya sampai dengan bulan Januari 2023 ini gitu teman-teman. Dari portofolio return udah ya, dari secara monthly sekarang ada di posisinya floating loss di bulan Januari ini 757.000, dan di Desember memang yang kita expect bakal ada window dressing. That happen, ternyata di minus 3,8 juta. Tapi ya udah, it's okay, kita tetap hold. Dan yang saya ingin cukup bangga untuk ngeliatin ke teman-teman kalian adalah, nah ini dia, sejak bulan November sampai dengan Januari sekarang, saya nggak pernah cut loss. Jadi pertama di bulan Oktober saya di Elsa cukup cuan ya, lumayan lah, 6 juta rupiah, sedangkan netnya 1,4 juta. Dan ABMM, yang ABMM tuh sekarang harganya turun dibandingkan waktu saya jual di 3.500. Saya dapat netnya sekitar 250.000. Jadi saya cuan, ini profit gainnya sekitar 1,6 jutaan gitu. Jadi ya seperti teman-teman lihat, saya udah jarang banget untuk trading. Dulu tuh banyak banget ya, saya jual beli dan hasilnya ternyata nggak bagus. Ya udah, ya mending saya simpan aja gitu, hold sahamnya, terus beli cicil-cicil kalau misalkan saya dapat
rezeki gitu sih. Jadi itu untuk saat ini. Hopefully market better di bulan Januari ini, karena memang dari kemarin banget USA baru aja ngumumin data inflasi mereka ternyata turun jadi 6,5%. Jadi sebenarnya ini hal yang cukup baik untuk market. Bahkan saya lihat dari market crypto aja mereka rally, yang asalnya Bitcoin dari 16.000 kalau nggak salah sempat nyampe 16.000, sekarang udah balik lagi ke 18.000. So semoga juga kita dapat imbasnya juga gitu ke market IHSG di bulan Januari ini. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang masih ngikutin, thank you banget. Kita bakal saya juga butuh masukan buat teman-teman. Kalau misalkan nanti kan Februari ini kan habis ya, kita 1 tahun nih, kira-kira mau dilanjut aja nih sampai 100 juta rupiah, atau ya udah sampai Februari kita beres dalam setahun gitu. Jadi ya tolong di komen di kolom komentar, should I continue this journey untuk sampai 100 juta. Saya sendiri sih pribadi ingin banget untuk nerusin sih sebenarnya. So saya butuh supportnya juga sih, jadi tolong komen di kolom komentar nanti. Itu aja buat video kali ini, mungkin cukup panjang. Saya senang banget untuk akhirnya bisa upload lagi, dan tolong komen dan like videonya. Jangan lupa di subscribe juga. Mostly yang orang-orang yang nonton tuh sebenarnya kayaknya belum di subscribe kalau saya lihat, tapi ya kalau misalkan teman-teman bisa subscribe itu cukup sangat berharga buat saya biar lebih semangat lagi untuk bikin konten. Itu aja untuk video kali ini. Thank you banget teman-teman semua. semoga Januari ini teman-teman pada cuan semua, saya juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya, thank you udah nonton videonya.